Ya, kembali dalam program ini, Alkitab Jawaban, ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya, gitu ya. Bagaimana caranya memberikan pertanyaan supaya saya bisa jawab dalam program ini? Bapak Ibu nanti bisa bikin pertanyaannya di kolom komentar, ya. Nah, bikin banyak-banyak nggak apa-apa, gitu ya. Saya nanti akan coba atur waktu, kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Tapi tentu kalau tidak, ya saya tidak akan menjawabnya, karena saya bukan tipikal orang yang menjawab seadanya, seenaknya, gitu ya. Kalau saya nggak yakin, ya saya nggak akan menjawab. Saya tipikal orang yang kalau nggak tahu lebih baik diam daripada berkata-kata. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu yang mengikuti program saya gitu ya di kelas memahami kitab Wahyu. Pertanyaannya begini. Pak, saya masih bingung soal makanan haram atau halal dalam iman Kristen seperti apa tuh? Ya, saya takut salah. Mohon dijelaskan ya, Pak. Ya, sebenarnya sudah banyak ya di YouTube ya, banyak orang yang menjabarkan hal ini soal makanan haram halal. Salah satu program di channel kita juga di program On The Way ada yang ngomongin masalah makanan kosher, ya, makanan yang sesuai dengan yang Tuhan izinkan di dalam kitab Imamat dan juga kitab Ulangan, itu jelas sekali ya. Tapi karena ditanyakan ya, saya coba menjawab lah ya, apa yang saya tahu soal halal dan haram soal makanan ini. Ini pertanyaan yang sepanjang zaman, dari zaman saya sebelum tahu teologi, sampai saya sekolah teologi, sampai saya jadi dosen, sampai sekarang saya akhirnya mengelola sebuah sekolah gitu ya, kelas di BSD, kelas teologi, ini selalu menjadi bahan pertanyaan gitu ya. Tapi meskipun sering ditanyakan ya, dan jawabannya sebenarnya sudah banyak ditemukan di YouTube, tapi mungkin saya belum pernah gitu ya ngomongin soal hal ini, jadi saya akan jawab lah ya. Semoga nanti tidak ada lagi yang bertanya tentang hal ini ya. Jadi semua jemaat The Way ataupun siapapun saudara yang mau bertanya tentang saya soal makanan haram dan halal, lewat program ini saya sudah menjawab ya. Jadi jawaban saya seperti ini. Jadi kalau mau jujur ya, makanan yang dianggap haram itu berasal dari binatang yang haram. Jadi kalau mau lihat konteks PL, sebenarnya makanan haram itu berasal dari binatang yang Tuhan bilang tidak kosher atau tidak halal ya. Dalam hal ini bahasa yang lebih sering kita dengar adalah haram gitu ya. Nah, gara-gara binatangnya haram, gara-gara binatangnya nggak kosher ya, maka otomatis apapun yang diolah dari binatang haram atau binatang yang tidak kosher itu semuanya haram ya, tidak layak untuk dikonsumsi oleh orang percaya ya. Jadi bukan makanannya tapi daging binatangnya yang sebenarnya tidak kosher atau haram itu ya. Ini bisa kita baca misalnya dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu nanti di rumah ya, karena mungkin saya baca gitu kan ya. Bapak Ibu bisa baca Imamat 11. Bapak Ibu kan tahu tuh makanan yang kosher, yang tidak, makanan yang haram atau halal. Di situ ada Imamat 11. Juga diulang di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14. Ya, isinya kurang lebih sama karena namanya juga ulangan. Jadi mengulang ya, mengingatkan kembali apa yang sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi di Imamat 11, Ulangan 14 semuanya jelas ya. Kalau kita mau hidup atau kita mau tahu mana makanan dari binatang yang halal menurut Tuhan, kita bisa membacanya di situ. Oke? Nah, dalam menjawab pertanyaan makanan haram dan halal ini, ya, saya ngambil contoh saja, kan? Sebab kalau dicontohkan semuanya kan banyak sekali binatang yang haram itu, yang tidak kosher itu, ya. Jadi saya pilih satu aja. Apa itu? Ya tentu yang sering ditanyakan, yakni babi. Semua suka babi kan di sini ya. Nah, ngomong-ngomong babi, sebenarnya babi yang dilarang atau tidak halal atau tidak kosher itu adalah bahasa LI-nya babi hutan ya. Karena binatang babi hutan ini meskipun berkuku belah, tapi dia tidak memamah biak. Yang boleh dimakan itu binatang berkaki 4 yang berkuku belah dan memamah biak. Jadi kalau salah satu tidak diikuti, misalnya berkuku belah tapi tidak memamah biak, itu tidak kosher. Atau binatangnya memamah biak tapi tidak berkuku belah, itu pun juga tidak kosher. Ya, jadi di Imamat 11 dan Ulangan 14 itu jelas sekali. Jadi babi itu termasuk binatang yang haram, binatang yang tidak kosher. Jadi produk olahan dari babi ya, oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu tidak dikonsumsi. Ya. Nggak ada orang Yahudi makan babi, ya, karena babi itu haram. Jadi firm, ya, menurut Perjanjian Lama babi itu adalah sesuatu yang sifatnya haram. Ya. Imamat 11 ayat 7
Dan Ulangan 14 ayat 8 itu spesifik kalimatnya jelas sekali. Oke? Makanya orang Yahudi termasuk Yesus ya, itu nggak pernah. Saya berani yakin Yesus pun tidak makan babi gitu ya. Tapi kalau ditanya, didalami lagi, itu kan PL. Itu kan kehidupan orang-orang Israel pasca sebelum kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Bagaimana dengan setelah Yesus mati di atas kayu salib, menebus kutuk dosa PL itu, dosa manusia, dan akhirnya kita hidup di dalam hukum kasih karunia, bukan lagi hukum perjanjian lama. Nah ini yang sering jadi perdebatan gitu ya. Jadi memang kalau mau jujur bahwa semua larangan binatang haram itu adanya di perjanjian lama. Ya. Jadi ini hukum PL ya. Kita sebagai orang Kristen tentu tidak hidup dalam hukum PL itu. Ya. Hukum Taurat maksud saya ya. Jadi bagaimana sikap atau bagaimana aturan perjanjian baru soal haram dan halal ini? Nah, atau makanan haram dan halal ini. Ya, ada beberapa ayat yang ingin saya ungkap dengan cepat. Tapi bukan isi ayatnya, tapi apa yang saya dapatkan dari ayat tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Yang pertama dari Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15 itu mengatakan bahwa kematian Yesus menebus dosa, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, secara spesifik membatalkan hukum liturgis. Hukum liturgis itu ya termasuk soal makan, ya, soal yang haram dan halal dan lain sebagainya. Itu semua aturan itu sudah Yesus tebus atau alias batalkan ya di atas kayu salib ketika dia menebus dosa kita. Jadi hukum liturgis, ya, semua tuntutan hukum Taurat yang bersifat perintah, ketentuan dan hukum liturgis itu dibatalkan. Kalimatnya jelas, Yesus membatalkan semua hukum dan perintah Taurat itu karena dia sudah menebus dosa. Karena kematian dia menebus dosa. Jadi berdasarkan aturan PB, ayat-ayat PB, yang pertama dalam Efesus 2 ayat 15 tadi, ya kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat ya. Semua aturan perintah yang sifatnya hukum liturgis tadi sudah dibatalkan berdasarkan kematian Yesus menebus dosa kita. Yang kedua, dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Ini menarik nih, Paulus berkata kepada jemaat Roma, ya, khususnya di Roma 14 ayat 17 bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Jadi memperdebatkan, meributkan, mendiskusikan panjang lebar soal makan dan minum itu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah, kurang lebih begitulah. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman lagi. Jadi ngomongin makanan dan minuman itu sebenarnya hal yang konyol karena nggak akan membuat kita jadi masuk kerajaan Allah, juga tidak akan membuat kita dilempar dari kerajaan Allah. Itu maksud saya dalam bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Jadi ya udahlah, kita nggak usah ngomongin atau mempeributkan soal makanan dan minuman. Itu menurut Roma 14 ayat 17. Yang berikutnya yang menarik juga masih tulisannya Paulus. 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Itu juga menarik tuh ya. Di 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa kata Paulus kepada jemaat Korintus, makanan itu tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita makan sesuatu atau tidak makan sesuatu tidak membuat kita jadi dekat dengan Tuhan. Yang membuat kita dekat dengan Tuhan bukan gara-gara makanan. Gitu ya saudara ya. Jadi ya tadilah, saudara hubungin ayat-ayat yang sudah saya sikapkan tadi. Jadi kita mestinya paham bahwa udahlah, orang Kristen sekarang ini jangan ribut soal makanan, minuman. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Makanan tertentu, tidak makan makanan tertentu tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita bisa buka lagi nih, masih tulisannya Paulus karena Paulus banyak ngomong soal ini. Di 1 Korintus 6 ayat 12-13. 1 Korintus 6 ayat 12-13 dikatakan di sana bahwa semuanya tuh halal, namun tidak semuanya berguna. Ini ngomongin makanan nih. Jadi semua makanan tuh halal, bisa dimakan, tapi nggak semua makanan yang bisa dimakan itu berguna. Makanya butuh hikmat, gitu ya. Butuh pengertian, butuh ilmu, ya.
Jangan makan sembarangan, karena nggak semua makanan itu berguna. Meskipun tidak haram, boleh dikonsumsi, tapi nggak semua berguna buat tubuh kita. Ya, jadi ya harus bijaksana tadi. Nah ya, ucapan Yesus ada nih di Markus 7 ayat yang ke-18 ya. Yesus berkata begini, segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak bisa menajiskan orang tersebut. Jadi ini juga masih ngomongin makanan nih. Jadi apapun yang kita masukkan dari luar ya dan masuk ke dalam seseorang, kita makan, itu tidak akan membuat kita menjadi najis. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan di Markus 7 ayat 18. Kemudian kalau kita baca ayat 19-nya, semua makanan halal, intinya begitu. Karena makanan yang kita makan semuanya berakhir di jamban. Jadi nggak berakhir pada bagaimana nanti nasib kita dalam kekekalan. Sama konsisten dengan apa yang kata Paulus tadi, bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kata Yesus dalam Markus 7 ayat 19, yang kau makan tuh ujung-ujungnya cuma sampai ke jamban, ke toilet, ke kloset, ke tempat pembuangan kotoran itu, septic tank, saudara. Jadi nggak akan berdampak pada apa-apa dalam kehidupan kekal kita. Ya, yang mau saya katakan bahwa PB, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa semua makanan itu halal dan boleh dimakan. Hore, gitu ya. Semua pecinta babi pasti senang nih kalau saya ngomong begini. Hore, berarti semuanya boleh dimakan ya, gitu kan? Nah, cuma yang harus diperhatikan juga, meskipun ayat-ayat tadi mengatakan semua makanan itu halal, boleh dimakan, cuma jangan gara-gara makanan kita buat dosa. Jadi kita makan itu boleh-boleh aja, tapi gara-gara kita makan sesuatu malah kita buat dosa. Gimana sih Pak contohnya Pak? Ya. Nah jadi lucu nih. Jadi bukan makanannya yang haram, tapi gara-gara makanan kita bisa buat dosa. Ya. Ya, contoh ayat yang paling jelas itu di Roma 14 ayat 3. Roma 14 ayat 3 mengatakan begini. Jangan gara-gara makanan kita saling menghakimi dan menghina. Jadi makanannya tidak haram. Semua makanan kita boleh makan. Tapi gara-gara makanan, akhirnya kita saling menghakimi dan saling hina. Ya, ada orang yang nggak makan babi, ya silahkan aja. Tapi jangan bilang orang yang makan babi itu sesat. Sebaliknya, kalau kau makan babi, silahkan saja. Tapi jangan bilang orang yang tidak makan babi, masih hidup dalam kutuk Taurat, takut sama Taurat ya. Jangan begitu. Sebab bukan makanannya yang membuatmu dosa, tapi gara-gara makanan kau jadi saling menghakimi, kau jadi saling menghina, itu yang buat akhirnya kita jadi dosa. Nangkep ya saudara ya? Dipahami ya? Ya ada kan beberapa komunitas tertentu yang sudah mulai belajar hidup sehat gitu ya. Makan misalnya hanya sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuhan, biji-bijian. Ya udah berusaha makan daging juga daging yang halal gitu ya. Terus ketika ada undangan, terus ditanya, nanti datang ya ke undangan saya ya, ada babi panggang. Sorry ya, saya udah nggak makan babi lagi, itu udah nggak bagus tuh ya, saya sudah haram sama babi. Nah ucapannya itu menghina orang, ucapannya itu melukai orang ya. Nah itu yang buat dosa, jadi batu sandungan. Ya udahlah, kalau memang nggak mau datang, jangan ngomongnya alasannya itu. Nggak bisa, saya nggak bisa datang, makasih ya. Atau kalau memang bisa datang, ya jangan bohong, datang saja. Dan pilihlah makanan yang lain, kan ada, gitu ya. Jadi jangan gara-gara makanan kita saling menghakimi dan akhirnya menghina. Dan akhirnya kita berdosa gara-gara itu. Makanan yang nggak dosa, nggak buat kita jadi dosa, tapi gara-gara makanan, kita saling menghina, saling menghakimi, dan akhirnya kita berdosa. Yang berikutnya, masih di Roma 14 tadi, ayat 15 ya. Roma 14 ayat 15. Ini dikatakan begini, jika menyakiti hati seseorang gara-gara yang kita makan, maka kita nggak hidup lagi dalam kasih. Jadi gara-gara makanan ya, terus kita menyakiti hati seseorang, melukai hati seseorang, membuat orang itu jadi akar pahit sama kita. Kita jadi batu sandungan gara-gara yang kita makan. Itu kata Alkitab, kita tidak lagi hidup dalam kasih.
Loh, kalau kita orang Kristen tidak hidup lagi dalam kasih, maka saudara bukan pengikut Kristus. Karena Kristus atau Yesus itu adalah kasih. Benar nggak? Jadi, jangan gara-gara makanan kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Kita menyakiti hati orang lain. Ya, contoh yang paling konkret misalnya, jangan di depan saudara kita yang Muslim gitu ya. Kita punya sahabat berlima. Kita ada 3 atau 2 yang Kristen, sisanya Muslim. Terus kita lagi ngobrol sama teman-teman kita, terus kita makan mie yang mengandung babi, ya. Terus sambil makan kita, ini enak banget nih bakmi emang kalau udah pakai minyak babi itu ya. Bodoh banget nih orang yang nggak mau makan pakai mie pakai minyak babi, nggak tahu enaknya makanan enak. Nah itu kan menyakiti hati teman rekan kita yang Muslim yang memang punya aturan agama tidak boleh makanan babi. Orang yang menyakiti hati orang lain gara-gara makanan itu tidak hidup dalam kasih. Ya. Jadi kalau gitu Pak gimana Pak? Ya kalau mau makan makanan mie yang mengandung babi ya makan aja, tapi nggak usah lah melukai hati. Lebih bagus lah. Bro, sorry ya, aku makan ini ya, nggak apa-apa ya, sorry ya, gitu ya. Thanks ya pengertiannya. Kan indah gitu, ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar berbuat kasih dan jangan melukai. Ya. Jangan kita bikin acara ngundang orang Muslim gitu ya dengan sengaja, tapi isi makanannya semuanya adalah cukyok, panggang BPK, sate babi, terus juga makannya kita dengan lahap ya, kita nggak ada kasih gitu ya saudara ya. Jadi yang ditakutkan kita nggak selamat bukan gara-gara makanan yang kita makan, tapi kita nggak selamat gara-gara berdosa, gara-gara makanan itu kita melukai hati orang lain. Ya, kita menyakiti hati orang lain, kita menghakimi orang lain, kita melukai orang lain. Hati-hati saudara, bisa loh kayak gitu loh. Dan saya bisa lihat tuh orang-orang di lingkungan saya yang sudah mulai hidupnya bagus, makanannya bagus tuh merasa dirinya yang udah kayak hebat gitu. Ya, sebaliknya orang yang masih penikmat makanan babi itu makannya begitu jumawanya, terus makanan enak gini, nggak pengen, nggak mau, udah serbodoh. Nah itu kan melukai. Jangan digituin lagi ya, jangan buat kayak gitu lagi. Gara-gara sikapmu itu, bukan gara-gara makanan, kau berdosa, kau tidak hidup dalam kasih, kau terhilang, kau nggak selamat loh. Ya. Yang berikutnya, jadi paham ya sekarang ya. Jadi nggak ada dalam Kristen tuh makanan yang haram ya. Nggak ada makanan daging binatang yang haram bagi seorang Kristen ya. Tapi meskipun begitu, nggak semuanya kata Alkitab tadi bermanfaat untuk kita makan. Ya contoh aja babi, kembali kepada konteks babi ya. Di PL, di Imamat dan juga di Ulangan jelas dilarang Tuhan untuk dimakan. Nah kalau Tuhan melarang tentu Tuhan punya rencana, Tuhan tahulah kenapa dilarang. Kan nggak mungkin Tuhan melarang tanpa ada maksud dan tujuan ya. Dalam kitab Imamat dan Ulangan memang tidak disebabkan, tidak dijabarkan kenapa. Cuma pokoknya nggak boleh makan babi hutan, karena dia meskipun berkuku belah tapi tidak memamah biak. Cuma itu doang informasinya. Ya. Tapi dalam dunia modern, dalam ilmu medis, ilmu biologi sekarang ini, kita tahu bahwa daging babi itu mengandung protein dan lemak jenuh yang sangat tinggi. Protein tinggi, lemak jenuhnya juga tinggi. Lemak jenuh itu nanti kalau kita konsumsi berlebihan akan membuat kolesterol kita tinggi. Kolesterol kita tinggi akan membuat ya efek sakit yang macam-macam, termasuk sakit jantung dan lain sebagainya. Jadi makanya saudara ya, kita mengerti sekarang dalam dunia modern, oh kenapa Tuhan dulu melarang makan babi? Karena babi ini mengandung protein dan juga lemak jenuh yang tinggi. Nggak bagus buat badan kita. Yang berikutnya, babi juga sekarang ini dalam dunia modern diketahui mengandung parasit yang bisa menyebabkan infeksi cacing pada tubuh. Jadi maksudnya kalau kita makan dari daging babi, terus cara mengolahnya kurang bagus, nggak masak dengan sempurna, itu parasitnya masih hidup, saudara. Jadi kalau kita makan akan membuat tubuh kita ya akan rusak karena parasit tadi, ya, yang masih hidup di daging babi yang kita makan, sehingga parasit itu akan ada di badan kita, kan begitu? Ya, jadi intinya kalau Tuhan dulu melarang di PL, pasti ada maksud Tuhan yang saat itu tidak diketahui oleh orang-orang PL, tapi di dunia modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita mengetahui, oh
ini toh rencananya. Oh ini toh kenapa dulu Tuhan larang orang Israel makan babi dan seterusnya. Jadi pasti ada sebab, ada musabab, ada alasan kenapa Tuhan melarang, saudara. Intinya Tuhan melarang demi kebaikan kita. Nah, jadi gak ada daging binatang yang haram lagi memang dalam iman Kristen, iman orang percaya ya. Namun tetap ada dalam PB di mana kita harus berhikmat. Gak semua yang bisa dimakan itu baik berguna buat kita. Kalau Bapak Ibu sudah ada vonis dokter, ada penyumbatan jantung, kolesterolmu tinggi, ya janganlah banyak atau sering makan babi. Benar nggak? Ya. Kalau saudara memang kondisi tubuhnya rentan karena memang kita punya fisik yang tidak kuat, daya imun kita lemah, ya mungkin lebih baik menghindari makanan-makanan termasuk daging babi yang memang agak merusak badan kalau kita makan dengan tidak matang dan juga kita makan berlebihan gitu ya. Nah selain itu tadi ya, selain tidak semua yang bisa dimakan itu berguna bagi tubuh kita, ternyata juga ada beberapa makanan ya yang memang secara spesifik dilarang oleh PB. Ada ya Pak? Ada ya. Jadi bukan dagingnya tapi caranya ya. Ini terdapat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20. Hasil dari sidang di Yerusalem ya. Di mana hasil di sidang Yerusalem itu akhirnya diputuskan bahwa ada beberapa hal yang dilarang dimakan oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Apa itu? Nanti Bapak Ibu baik-baik baca di Kisah Rasul 15 ayat 20 ya. Yang pertama, makanan yang telah dicemarkan oleh berhala. Jadi bukan dagingnya ya. Semua daging makanan dalam iman Kristen boleh dimakan. Tapi kalau ada makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, sudah dicemarkan kepada berhala, sudah diberikan kepada dewa-dewa lain, itu nggak boleh dimakan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Kisah Rasul 15 ayat 20 adalah jangan makan atau tidak boleh makan daging binatang yang mati dicekik sehingga darahnya tidak tercurah. Jadi bukan dagingnya yang haram, tapi cara mati binatang itu. Kalau kau mau makan binatang tertentu, itu boleh saja. Tapi kalau cara kau membuat binatang itu mati dengan cara dicekik, darahnya nggak dicurah, itu yang nggak boleh. Itu darah harus dicurahkan. Maka kalau, maafkan saya ya, ada beberapa suku di Indonesia ini, ya kita ngomong yang lebih ekstrim misalnya. Ya. Meskipun kalau saya ngomong ini tentu banyak yang kontra. Saya pun sekarang ini sudah tidak makan lagi. Tapi ada masih banyak orang-orang tertentu yang menikmati daging anjing RW. Ya. Dari suku-suku tertentu ada banyak orang yang mengolah daging anjing itu. Ya. Ini ekstrim ya, contoh ekstrim ya. Jadi saya pakai contoh yang ekstrim. Tapi ada suku tertentu yang membuat anjing itu mati dengan cara apa? Dicekik, digantung. Sehingga darahnya nggak tercurah, darahnya nggak keluar. Itu bukan saja makan daging binatang yang nggak bagus buat badan, karena anjing itu kan binatang peliharaan, bukan binatang untuk dikonsumsi ya. Sekaligus yang kedua, binatang yang kau makan itu tidak tercurah darahnya, matinya dengan dicekik. Itu melanggar Kisah Rasul 15 ayat 20. Jadi makanya kita bersyukur sebenarnya di dalam kondisi Indonesia ini, di mana ada hukum halal, ada sertifikasi halal. Makanya kalau kita ke pasar-pasar tradisional maupun juga modern, semua binatang-binatang yang dijual, daging binatang yang ada, entah itu kambing, sapi, ya, terus juga ayam, semuanya disembelih, ya, bukan dicekik, ya. Jadi darah dicurahkan. Jadi tidak melanggar perintah Tuhan dalam Kisah Rasul 15 ayat 20. Yang ketiga, yang terakhir, semua makanan boleh dimakan, semua daging boleh dimakan. Cuma ada bagian tertentu dari daging binatang itu yang nggak boleh dimakan. Apa itu? Kalau kita baca dalam Kisah 15 ayat 20 adalah makan darah. Jadi darah itu kan bagian dari daging. Tapi darah itu tidak boleh dimakan. Ya. Mau diolah kayak apapun, darah itu nggak boleh dikonsumsi oleh badan kita. Kenapa? Karena dalam darah ada kehidupan. Ya, jadi nggak boleh kita mengkonsumsi darah. Ya. Jadi ada beberapa, saya masih ingat waktu zaman saya kecil karena belum tahu ya, itu kalau pulang ke kampung ke rumah eyang saya, itu ayam kampungnya disembelih, darahnya ditampung di dalam tempat gitu, terus dimasak jadi dadih.
Ya, zaman dulu enak, kayak kenyal-kenyal gitu ya. Tapi ternyata itu menurut firman Tuhan, menurut perjanjian baru tidak boleh dimakan. Darah itu ada kehidupan. Ya, darah itu miliknya Tuhan. Ya, makanya darah itu kan penting sekali ya. Kalau kita ke rumah sakit ya, pasti yang pertama kali dianalisa oleh dokter untuk mengetahui sakit kita ya adalah darah kita. Karena di dalam darah ada kehidupan. Maka di perjanjian baru saya ulangi lagi, semua makanan boleh dimakan. Tapi perhatikan baik-baik. Jangan gara-gara makanan yang kita makan, kita menyakiti orang, melukai hati orang, jadi batu sandungan, berbuat dosa. Yang kedua, meskipun semua daging binatang boleh dimakan, tapi nggak semuanya berguna buat badan. Jadi cek badan kita. Ya, kalau kita kolesterol tinggi, ya hindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi, kan begitu. Kemudian ada spesifik, bukan dagingnya yang dilarang, tapi cara mengolahnya. Apa itu dalam Kisah 15 tadi? Jangan makanan yang sudah makan daging atau apapun juga yang sudah dicemarkan kepada berhala. Jadi kalau ada Bapak Ibu melihat ada berhala orang, terus di depannya ada daging ayam yang direbus, ya meskipun itu menggiurkan, itu nggak boleh karena sudah dicemarkan oleh berhala. Yang ketiga, yang keempat, jangan makan daging binatang. Daging binatangnya boleh, tapi jangan makan binatang yang dicekik, yang matinya dicekik. Jadi kalau Bapak Ibu mau memakan ayam, motong sendiri, potong lehernya, darahnya tercurah. Kalau mau makan kambing, punya kambing sendiri, sembelih. Ya, mau makan sapi, sapinya sembelih. Ya, makanya itu yang bagus, darah harus dicurah. Yang terakhir, yang kelima, kita katakan jangan makan darah. Ya, yang lainnya semua daging boleh dimakan. Ya, jadi tidak ada haram. Tidak ada yang tidak kosher, ya. Semuanya halal, terlebih ketika kita makannya dengan ucapan syukur. Ya, tentu ada catatan tadi, yang 5 tadi. Tolong diperhatikan, kalau Bapak Ibu hidup ini, maka Bapak Ibu akan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan semoga dari hasil dari rekaman ini, Bapak Ibu tidak lagi ada yang bertanya kepada saya, pandangan saya soal haram atau halal. Karena bagi saya, haram dan halal sudah saya jelaskan cukup, ya, dalam beberapa menit ini. Dan semoga jadi berkat buat semuanya. Haleluya.